Dia bisa gitu. Aduh, tutup gue peragaan. Jadi tutup jadi. Hah? Podcast hari ini sangat spesial bersama bintang tamu seorang pelukis terkenal di Bali yang bernama Putu Bono Sudiana. Yang kita bahas kali bagaimana perjalanan seorang Putu Bono Sudiana dari nol sampai dia terkenal dalam berkarya. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Ya, selamat malam. Yang menarik dari Bapak kan kisah perjalanan dari Pulau Nusa Penida terus menyeberang lagi ke Denpasar, sekolah, kuliah. Nah, setidaknya orang kan tidak tahu secara detail dari perjalanan seorang Bapak, lebih tahu tentang sudah suksesnya. Nah, di balik suksesnya kan hal yang menarik untuk diceritakan di podcast ini. Nah, lebih dahulu di saat pandemi di akhir tahun 2020, beliau bapaknya membuat sebuah event pameran di studionya terletak di Batu Bulan. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah bagaimana berkarya di saat pandemi itu sendiri, khususnya di studionya bernama Batu Lapan. Bagaimana Bapak menarikkan karya di akhir tahun, apalagi di saat pandemi saat ini? Ya, terima kasih Dewa. Ya. Sebenarnya kan kalau berbicara tentang proses kreatif kita di masa pandemi seperti sekarang ini ya, banyak juga orang tersekat-sekat secara fisik, kegiatan juga banyak berkurang. Intinya banyak hal yang hilang dari kebiasaan-kebiasaan kita sebelumnya. Tetapi sebagai seorang seniman, kreativitas kan tidak bisa diam. Nah, itu penting itu. Kita harus selalu berusaha untuk mengolah pikiran, mengolah diri, sehingga kreativitas itu selalu muncul dalam situasi apapun. Nah, dalam pandemi seperti sekarang ini, kita seolah-olah diizinkan untuk lebih mengolah diri, mengolah pikiran, mengolah gagasan, serta mengekspresikan banyak hal dalam media-media, khususnya saya di media seni lukis. Nah, karena kita lebih banyak sekarang berdiam di rumah, gitu, jadi mau tidak mau kita harus melakukan kegiatan-kegiatan yang membuat kita menjadi lebih survive kan. Kita harus tetap berkarya, dan berkarya. Karena kalau kita semakin diam, nanti malah muncul hal-hal yang tidak baik dalam imunitas tubuh kita kan. Betul. Kita berkarya, melukis, terus melukis, artinya kita semakin diajarkan oleh alam ini bahwa lu diam di rumah, jangan diam tok. Lu lukis, lakukan aktivitas apa saja sebagai seorang manusia yang mempunyai kreativitas serta kegelisahan-kegelisahan yang nggak bisa diam, ya mesti tetap berkarya aja. Jadi kesimpulannya berkarya gitu. Ya, dari banyak yang saya ceritakan, jadi sebenarnya kesimpulannya cuma berkarya. Ya, setidaknya secara identitas tetap terjaga kan. Iya. Ya. Nah, itu secara karya di saat akhir pandemi 2020 tahun 2020. Nah, sekarang yang menarik menjadi sosok Bapak adalah bagaimana ceritanya seorang Bapak difilmkan kan. Nah, tokoh-tokoh kan jarang sekali difilmkan. Nah, bagaimana cerita jadi kok sampai difilmkan lah. Nah, itu yang menarik itu. Ya, itu kan sebuah gagasan dari salah satu sahabat saya yang kebetulan juga itu film itu bukan sesuatu yang dia buat secara sengaja untuk memfilmkan saya, tapi itu sebagai tugas akhir waktu dia mengakhiri masa kuliahnya di Denpasar. S2 kalau nggak salah. S2. Ya. Nah, kemudian jauh sebelumnya saya dibikinin sebuah puisi yang judulnya Napak Pertiwi oleh seorang sahabat bernama Wayan Jengki Sunarte. Jadi puisi ini kemudian saya recording, kita baca, bikinin musik, kemudian kita publish. Nah, puisi inilah yang direspon oleh sahabat Gus Hari ini sebagai sutradaranya. Kemudian itu difilmkan karena itu Napak Pertiwi itu adalah sebuah kisah perjalanan saya merantau di daratan Bali sana kan.
Nah kemudian itu difilmkan, ditelisik lah semua sejarah dari masa saya kecil waktu SMP dan segala macamnya, kemudian dijadikan ujian, akhirnya kemudian dipublish juga di bioskop waktu itu. Nah itu sebenarnya jadi jejak, mungkin karena saya mungkin bagi dia sang sutradara dilihat menarik juga kisah-kisah itu gitu. Karena dari perantauan, dari orang tua di Sumbawa, saya tinggal di sini, kemudian saya hidup gimana ya tanpa orang tua, kita berjuang dan segala macam. Mungkin itu kronologi kehidupan yang mungkin unik lah bagi dia, sehingga dia dibikinin film gitu. Ya gitu kira-kira Pak. Ya waktu itu saya juga ikut terlibat. Terlibat menjadi seorang guru. Guru seni lah. Nah kembali ke belakang di saat SMP itu. Nah kan ada infonya tuh guru yang mendaftarkan di SMSR yang sekarang SMK 1 Sukawati. Nah bagian ceritanya ketertarikan guru seni itu mendaftarkan Bapak di sekolah SMSR gitu. Ya waktu itu kan SMP 1 Nusa Penida, karena saya bisa menggambar. Sebenarnya banyak umur kecil waktu itu semuanya otak-otak anak-anak kecil itu kan sebenarnya lebih mengolah kepada otak kanannya, semua suka menggambar dan segala macam. Cuman kebetulan waktu itu saya lebih dilihat punya kemampuan itu, kemampuan menggambar lah katakan waktu itu. Kebetulan dan juga gurunya adalah seorang dari Ubud. Dari Ubud namanya Nak Agung Malik Suputra. Dia ngajar menggambar waktu itu. Nah kemudian padahal cita-cita nggak jadi pelukis kan. Berarti nggak terbayang sebelumnya. Udah jadi pendekar, cita-citanya jadi dari sana ya. Waktu itu kan saya suka karate tuh. Lemkari, lembaga karate itu Indonesia. Cita-citanya di Simpai. Pingin lompat sekali langsung salto kan maunya kan. Menarik juga. Ya udah terjebak didaftarin di sekolah SMSR. Kita kan nggak pernah nyebrang ke sana ke Bali. Berarti waktu itu pertama kali nyebrang gitu dia. Pertama kali itu dibantu doa tuh Ji. Bagaimana melewati pada zaman itu nggak sekarang kayak passbook sekarang kan? Lama. Menyelam. Tapi sambil nggak minum air gitu. Udah itu didaftarin sama guru SMP di SMSR. Waktu itu namanya SMSRN Denpasar, Sekolah Menengah Seni Rupa Negeri Denpasar, tempatnya di Batu Bulan. Sekolah ini sudah menarik Denpasar, tapi tempatnya di Batu Bulan kan menarik kan. Jadi kemudian tahun 90 itu sekolah seni rupa, kemudian testing lulus dan segala macam, kos di sana. Nah di sanalah mulai mengekspresikan bakat waktu itu kan, ngambil jurusan seni lukis murni. Itu ceritanya. Kemudian mungkin lanjut. Nah kemudian habis tamat itu SMSR kan 4 tahun tuh sampai kelas 4 itu, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Bentar dulu beli di SMS kan 4 tahun. Nah kalau umumnya kan 3 tahun. Nah ini nggak umum ini. Nah sekolah seni kan 1 tahun ngapain kan? Intrik kan? 1 tahun praktek tok itu. Urusan melukis wajah manusia, melukis segala hal yang bisa dilukis kan praktek kan. Ditekan kepada praktek karena esensi daripada sekolah itu kan praktek. Udah tahun 94 saya tamat. Teman-teman pada kuliah, ada yang ke Jogja, ada yang di UNU, dulu ada FSRD namanya itu. Saya nggak bisa kuliah. Coba berhenti dulu. Atau bukan berhenti dulu, memang berhenti karena nggak ada dana kan kuliah kan. Iya kan susah kan. Artinya waktu itu salah miskinnya gitu loh. Jadi nggak ngelanjutin kuliah, tapi tetap tinggal di kos di Batu Bulan selama 1 tahun. Tahun berikutnya baru daftar di STSI itu namanya dulu. Sekarang isi ya. Sekolah Tinggi Seni Indonesia Denpasar. Sekarang sudah jadi isi. Nah di sana saya kuliah 7 tahun tuh. Nggak main-main. Bukan 4,5, 7 tahun. Tahun 95 kuliah tamat 2002. Coba kalkulasi itu. Dari pohon itu kecil sampai besar tuh, Ji. Ya udahlah kita 7 tahun. Tapi waktu kuliah ya semangat. Pikirannya cuma fokus. Waktu itu nggak yakin bisa tamat sekolah kan, tamat kuliah kan, karena mendaftar iseng-iseng aja di STSI, kemudian lulus. Kalau nggak lulus nanti testingnya, kalau nggak lulus nggak apa-apa lah. Kemudian lulus kan, bayar itu 250.000 kalau nggak bayar uang pangkalnya. Dan SPP-nya satu semester itu 125.000. Kemudian bisa melanjutkan terus ternyata sampai kelar. Nah awalnya beli ngampas udah di saat SMSR apa udah
Enggak, kuliah? itu kan proses. Oh, proses. Ya, diajarin di sekolah, di SMSR juga diajarin. Apa yang diajarin di SMSR sama kuliah semester pertama itu persis. Persis. Karena kenapa? Karena waktu kuliah bukan jebolan anak seni rupa saja masuk ke sana. Ada orang SMA masuk, sehingga biar barengan diajarin pakai pensil tuh bikin garis A B C D, kemudian melukis pakai kertas selama satu tahun itu pakai kertas kan. On the spot dosen menyuruh sekarang obyeknya umpamanya di Pasar Badung, kita ke sana pakai di atas watercolor on paper kan. Terus semester 2 juga pakai kertas, semester 3 udah pakai kanvas. Nah, gitu. pakai gini pembungkus nasi gimana ceritanya tuh? Nah, itu waktu masih di kos-kosan tuh. Nah. Ini sih banyak teman mengalami begini karena kan zaman-zaman itu waktu SMSR ya. SMSR kan saya juga melukis kan waktu itu udah terbiasa. Tapi kan karena sekolah praktek itu kan kelihatannya aja kayak santai-santai begitu, ruwetnya minta ampun, nggak bisa diganti itu kan. Sehari aja nggak bikin tugas sudah tamat kita karena tugas sekolah numpuk terus. Nah, bikin sket kan mesti beli kertas HPS tuh. Sementara nasi aja kita ngebor. Ini fakta tuh masih kok dagang nasinya masih tanya aja dagang nasi di sana itu. Masih hidup ya? Masih hidup tuh, kalau saya makan tuh mesti nyatet sendiri nasi satu. Cukup. Begitu ST. Itu punya catatan sendiri, bol itu nanti dapat 2 lukisan bayar. Nah, karena tugas sekolah mesti pakai kertas ya, pakai kertas nasi yang coklat itu kita bersihin sedikit. Ini kelihatannya kreatif, padahal memang kreatif. Kiri kan, karena kiri kan. Kita kiri dan ada ya kan, memanfaatkan yang ada. Akhirnya terbiasa kan. Terbangun. Dan kebetulan guru-guru juga tidak membatasi soal media. Karena guru juga memang alumnus seorang seni rupa yang hebat kan, bahwa kebebasan itu sangat dibutuhkan dalam kreativitas berkesenian itu. Jadi pakai bahan apa aja. Nah, semester berapa udah pembentukan karakter berkarya? Waktu di SMSR sudah waktu PKL. PKL itu praktek kerja lapangan di kelas 4 itu PKL. Nah, waktu itu sudah merasa sok-sok seniman itu waktu itu loh. Pakaian tak kotori, gondrong, baju tak robek-robek gitu. Sampai saat ini masih gondrong. Bukan tak robek-robek tapi memang robek. Jadi perasaan bebas tuh ada, rasanya jadi seniman tuh udah ada, gitu. Perasaan itu ada. Ya udah bebas. Berarti kemerdekaan berpikir udah terbentuk ya kan gitu. Udah. Terus di kuliah di SDSI karena di kampus juga waktu itu kita fighting sama teman-teman kan. Jadi semakin hidup energi itu. Dan terus mengikuti aktivitas pameran, kita bikin kegiatan teman-teman mahasiswa waktu itu bikin pameran di sana A B C D gitu segala macam. Nah, saat kapan memilih genre abstrak? Sebelumnya memilih genre yang mana? Enggak, sebenarnya saya nggak nyekat soal aliran. Karena yang namanya aliran kan harus mengalir. Ya, kayak air oleh sekat namanya kan skatlir namanya. Skatlir. Karena aliran ya mengalir. Iya. Artinya awalnya kan yang melukis figur. Anjuran protokol kampus waktu itu. Protokolernya adalah Anda melukis figur dulu, nanti begini. Yang menjadi abstrak itu kan soal menyesuaikan dengan kejiwaan, kepribadian ya, bukan kejiwaan. Dengan kepribadian saya ini kalau melukis abstrak ini menarik nih, kebebasan itu ada dan segalanya. Ya akhirnya terjun di sana. Itu pun juga nggak stagnan di sana. Karena kita juga punya kemampuan, kita harus menggali kemampuan. Saya juga selain abstrak berusaha menggali diri bahwa saya bikin figur dan segala macam. Yang tugas akhir tentang Nuse bagaimana tuh? Kan tugas akhir dan ada unsur kedaerahan identitas seorang bapak dari Nuse-nya. Nah, coba tugas akhir apa? Yang ada polanya sama tugas akhir waktu tugas akhir ujian skripsi itu ya. Ujian skripsi itu saya melukis sudah abstrak itu. Waktu ujian itu cuma saya aja yang abstrak. Berpikir jangan-jangan nggak lulus ini, sendiri abstrak. Pokoknya nyeleneh dari zaman ya, yang namanya abstrak kan mesti bikin tema-tema yang abstrak. Saya lebih sering waktu itu mengangkat tema-tema poleng. Poleng, bukan sesuatu yang saya sengaja karena saya seorang Nusa Penida, tetapi karena suka aja warna-warna yang gelap, warna yang hitam, warna yang coklat-coklat tua. Terus poleng itu sebagai identitas Bali pada umumnya. Di Nusa Penida juga poleng menjadi sesuatu yang sangat mistis sekali kan. Nah itu jadi ini dulu. Jadi karya untuk skripsi itu ada 12 karya gitu.
Nah, kapan beli pameran di luar Bali dan biasanya ke pameran di luar Bali itu sesuatu yang greget kan, kadang-kadang bisa nggak tidur kan. Kamu nah mulai kapan bukan nggak tidur karena bukan pameran atau naik pesawat. Nah. Besok ke Jakarta gitu. Yaitu waktu di kampus saya pertama juga pameran di Bandung di ITB Galeri Sumarja, itu dari kampus karena kan saya 3 kali berturut-turut dapat karya terbaik kan di kampus. Berturut-turut ya setahun kan. Kemudian suruh pameran ke ITB, itu pertama kali itu. Kita naik kereta sih, ingat ya. Terus ya berlanjut. Coba cerita dong di luar negerinya pameran gimana dan agresif dari respon yang di sana sih. Sama aja sih kayak di sini. Sama. Ya, sama aja. Cuma yang beda luar negeri aja. Ya, luar negeri aja. Sebenarnya sama aja. Yang melihat ya sama, apresiasinya sih saja. Nah, dari pameran tunggal tiap tahunnya yang paling menarik dan yang tidak menarik menurut Bi, yang mana sih? Wah, itu nggak bisa sih. Ini pertanyaannya bingung saya jawabnya. Ada pertanyaan lain yang menarik semua. Ada yang tidak menariknya. Pernah saya pameran di Jakarta, nggak ada orang datang loh. Mungkin Covid. Belum Covid ya kan? Dulu kan proses, karena hampir setiap tahun saya membuat pameran tunggal. Entah saya diundang galeri atau bikin sendiri, karena kan biar tetap mempunyai kegiatan kan. Pameran serame-ramenya juga, pengunjung serame-ramenya juga ada, sesepi-sepinya juga pernah ada di luar Bali. Di Jakarta dulu pernah sepi, ada yang datang itu. Nah, biasanya kalau sepi kan down secara mental. Oh ya down, maka langsung nyanyi saya waktu itu, don dadape gitu loh. Nah, Bapak pernah mengangkat arak menjadi tema pameran tunggal. Nah, bagaimana respon daripada galeri dan publik secara umum? Ya, waktu itu kan merespon pergaulan. Kita bergaul dengan teman-teman di luar komunitas seni rupa kan. Kenapa sih teman-teman kalau kumpul ada alkohol, ada gitar, ada alkohol, ada terutama arak ya spesifiknya, ada arak, ada gitar, ada apa sih sebenarnya alkohol dengan musik? Iya. Nah, kemudian saya respon itu karena saya nggak mau bergaul cuma sia-sia atau hanya ngumpul dan segala macam. Mesti ada sesuatu yang kita dapatkan kan. Ya, karena saya bisa melukis, saya respon dengan lukisan. Ya bikin tentang itu alkohol dan gitar. Nah, saya pikir waktu itu galeri susah nerima karena ini nggak cocok untuk di galeri saya. Ini mesti jadi Ubud. Cuma padahal galeri waktu itu nyuruh saya pameran. Nah, akhirnya kita tarik itu bahwa kami ada arak untuk di Bali, juga ada suara gamelan untuk di Bali. Jadi di mana ada suara gamelan, arak dan beram itu selalu ada kan. Ya, selalu jadi berdampingan. ya selalu berdampingan. Ya, kaitan itulah kolerasi itulah yang kita ambil gitu. Kemudian kita jadikan sebuah karya gitu. Jadi menarik, judulnya waktu itu Tetabuhan. Ya. Judul pameran itu Tetabuhan. Jadi karena tetabuh itu image orang alkohol, banyak orang yang datang bawa alkohol. Nah, kalau semakin mabuk ini saya sukses nih. Nah, Bapak kan tidak hanya pergaulan yang di keras seni rupa, musisi dan juga penyair. Nah, tidak hanya bergelut di dunia berkesenian dalam hal ini melukis, tapi lebih ke seorang penyair. Nah, gimana itu? Sebenarnya kan saya suka baca puisi dari SMP nih. Ceritanya menggenap bisa nih gitu. Ceritanya gitu. Bisa dengar lah. Dari kecil, dari SMP suka baca puisi, suka baca cerpen, suka baca. Nah, dan sering juga setelah lama-lama kan sering juga melihat orang teman-teman senior penyair baca puisi, kayaknya saya bisa nih. Dan suka nulis puisi juga kan, bukan baca aja tapi nulis. Ya, tapi saya tetap tidak menamai apa itu nama yang saya tulis adalah sebuah puisi atau orasi ya. Karena kan tidak bisa saya menamai diri kan. Ya akhirnya kita coba tulis gitu, kolaborasi dengan teman-teman musisi waktu itu bersama salah satu band besar di Bali itu Lolot. Kita sering diajak gabung, pernah juga baca puisi dengan
Joni Agung juga bergender reggae puisinya dan segala macam, dan teman-teman musisi yang lain. Puisinya dikasih musik lah. Nah itu saya menarik pikir, yang menarik gitu. Liriknya ini ditambahin musik gitu, supaya dilirik orang. Ya, namanya kan lirik. Iya. Ya kalau nggak dilirik kan rugi. Ya, betul makanya juga. lirikannya ini mesti tajam kan. Iya. Nah, cara mempertajam lirikan ini melalui background musik ini. Kemudian kita di panggung A, B, C, D, kemudian sering bikin video juga dan segala macam. Nah, kenapa puisi? Kadang-kadang saya berpikir bahasa seni rupa itu tidak bisa secara verbal, umpamanya saya visualkan dalam sebuah kanvas, kemudian ditulis narasinya dengan puisi. Nah itu loh, jadi Komplit ya. kita kehabisan kata di kanvas ini, bikin teks lewat puisi. Nah gitu Jadi kan kira-kira. keduanya saling mengait dan Ya, saling sama-sama sebuah karya seni kan. Ya. Nah, Bapak kan juga tergabung di Militan Art juga, dan saya mengikuti dari terbentuknya dan sampai berkali-kali pameran, dan pernah pameran mengangkat tema Nusa. Nah, sebagai orang Nusa Penida, bagaimana merespon ketika Militan Art itu merespon Nusa Penida itu sendiri sebagai Wah, bangga putra? nih. Saking bangganya naik pohon saya waktu itu. Naik pohon. Mau glur-glur gitu. Glur-glur. Nah, itu kira-kira. Nah, pergerakan dari seni rupa khususnya di Klungkung, lebih spesifik lagi di Nusa, bagaimana pergerakan, walaupun kemarin sempat Batu Karang Art melakukan pameran di daerah sendiri. Nah, sebagai seorang sejawat seniman dalam hal ini seni lukis, bagaimana pendapat Bapak tentang pergerakan tersebut? Pertama tadi soal Militan Art, ya kan? Militan Art itu sebuah komunitas, sebuah kelompok seni rupa di Bali. Militan Art ini kalau sejarahnya terbentuk dulu dari zaman BBM, kita grup di BBM. Kebetulan yang isi grupnya itu adalah teman-teman berupa. Jadi yuk kita bikin pameran dan bla bla bla. Nah kemudian kita ajak merespon Nusa Penida waktu itu. Dan kemudian pameran di Santrian. Ya, kami masih aktif sampai sekarang, masih produktif sampai sekarang di Militan Art. Itu sebuah grup yang kita pergunakan untuk selalu sharing, berbagi, kemudian untuk menghidupkan energi satu dengan yang lain ini, sehingga kita tetap bisa berkreativitas karena energi kita, frekuensi kita sama. Sama. Kemudian soal di Nusa Penida kemarin ada pameran itu secara gagasan itu kan menarik. Jadi sebuah terobosan baru bahwa di Nusa Penida banyak juga yang mengendap teman-teman seniman, terutama khususnya di seni rupa. Karena beberapa juga dulu zaman SMSR, awal-awal SMSR juga teman-teman senior-senior kita yang ada di Nusa Penida juga tamatan sekolah di sana. Cuman menjadi tidak produktif saja, mungkin karena sudah jalurnya berbeda kan. Nah ini generasi baru kan masih banyak di sini, ya tamatan STSI juga ada kan. Nah cuman permasalahannya karena ruh berkeseniannya tidak ada di Nusa Penida, terutama di seni lukis. Jadi dia ngendap. Sebenarnya soal lingkungan itu yang akan membentuk sebenarnya. Nah kalau kita berada di wilayah yang mempunyai frekuensi sama. Itu akan hidup. Muncul ya. Ya gitu loh. Umpamanya kalau di Nusa Penida mungkin kalau berbicara tentang pariwisata, tentang nelayan, tentang petani itu kan menjadi hidup. Tapi di seni lukis belum bisa dia. Karena frekuensinya nggak ada. Nah sekarang ini yang kemarin terjadi ini sedang mulai dibangun dengan kesadaran untuk membangkitkan seni rupa di Nusa Penida, walaupun dengan tempat yang kita mempergunakan tempat yang tidak konvensional, itu kan di Pelabuhan Kaparoro. Ini menarik juga. Ini perlu diapresiasi oleh banyak pihak kan, terutama pemerintahan di sini. Dipastikan diberi ruang. Seandainya pun Nusa Penida kedepannya menjadi objek wisata yang sangat hebat, mesti ada salah satu galeri, yaitu ruang berkesenian gitu loh, seperti semacam art center dia gitu loh. Kalau ruang berkesenian akan dibangun, Bapak. Akan dibangun art space-nya itu sebelah timurnya pelabuhan akan dibangun. Nah, rumah dinas itu dan polsek lama itu dijadikan art space infonya. Nah, art space dalam artian nanti di sini kalau itu benar-benar terjadi mesti merangkul banyak seni kan. Nanti untuk yang penari, yang apa dan segala macam di sanalah sebagai center untuk berkesenian. Karena
sebuah wilayah tanpa ada ruh seninya itu kering gitu. Kering, iya. Itu bagaikan porang terkena matahari. Iya. Nah, itu nanti. Nah, terbalik dulu. Kalau porang kena banyak air, ya kering ya. Oh, dia kering ya. Terbalik dia. Kayak nungkali ya. Nungkali dia. Enggak apa-apa. Nah, infonya seniman yang seni rupa di Klungkung untuk mengajak terutama pemilik galeri Nyoman Gunarse mengajak untuk pameran. Nah, bagaimana respon Bapak tentang hal itu? Ya kalau Museum Gunarse saya nggak bisa bicara banyak kan, karena kita intensitas konektivitas saya secara pribadi juga jarang kan, dan jarang berapa tahun terakhir juga nggak ada kegiatan di sana kan, nggak bisa bicara aja. Dan lagian juga saya jarang ke sana kan. KTP saya sudah batu bulan ya. Oh iya. KTP-nya udah digenyar kan. Tapi memang mesti dihidupkan. Ya. Karena museum itu sangat luar biasa, mesti dihidupkan. Nanti itu kewenangan pemerintah gimana caranya itu biar bisa aktif lagi museum itu. Yang sebegitu luas kan. Ya. Sebagai pusat berkesenian itu sangat menarik sekali. Kemarin sempat audiensi sama Kadis Kebudayaannya, responnya sangat menarik dan apresiasi sekali untuk mengundang semua seniman khususnya di seni rupa untuk mengajak pameran bersama lah. Nah, artinya kalau di seni rupa itu kan sudah menjadi bagian dari hidup saya, terutama di seni lukis sudah menjadi nafas gitu kan. Kemudian saya masih sangat produktif sekali. Artinya tetap kita produktif dengan berbagai cara kita harus tetap berkesenian kan, terutama di seni lukis gitu. Karena itu sudah menjadi bagian hidup, pilihan hidup gitu. Karena tidak gampang juga kalau kita diam gitu kan pasif gitu kan nggak lucu ya. Harus tetap energi, harus tetap berjuang gitu. Karena sebagai seorang perupa harus selalu kita menghasilkan karya-karya dengan berbagai gagasan-gagasan yang baru, yang inovatif dan segala macamnya. Nah, dari memainkan warna sih itu kan Bapak, kadang-kadang Bapak memainkan warnanya gelap, terang, dan mungkin karena ada pergolakan suasana apa gimana? Enggak. Kalau gelap tuh warna itu karena lampu mati aja. Oh gitu, lampu mati aja. Terang lampu hidup gitu. Nah itu juga jadi ya karena saking kecintaan saya terhadap seni lukis itu, sampai saya berusaha untuk membuat sebuah ruang kreatif kan, yang namanya lahir sekarang Studio Batu Lapan Studio itu. Nah di sana juga sebagai tempat saya berkarya, berproses juga. Ada ruang pajang ya, ruang displaynya juga. Jadi bisa dipergunakan untuk teman-teman untuk bisa beraktivitas di sana atau memamerkan di sana. Berarti tidak hanya Bapak sendiri kan, teman-teman yang lain juga kan? Ya untuk sementara ini, tapi kan yang namanya perjalanan ke depan kita kan nggak tahu kan. Mimpi membuat punya galeri sendiri atau tempat sendiri, kira-kira bermimpinya berapa tahun? Lama ngimpi, tidurnya kayak Kumbu Karno itu kelamaan sih. Akhirnya mimpi terwujud. Itu harus menggunakan ilmu Kumbu Karno kalau mimpi kan. Kalau nggak pernah mimpi nggak bisa kan. Tapi kalau mimpi aja terus-terusan nggak kerja ya namanya hidup mimpi namanya gitu. Mimpi kan, hidup itu nggak boleh mimpi. Boleh mimpi tapi jangan hidup mimpi. Ke progres yang ke depannya, mimpi ke depannya gimana? Studio udah punya sekarang kan. Mimpi berikutnya gimana? Ya menghidupkan studio itu jadi sebuah ruang kreatif kan. Jadi buat teman-teman berkumpul, buat sharing dan berbagi dan segala macam. Tidak hanya untuk seni lukis saja, teman-teman musisi juga sering ada di sana. Kita ngobrol-ngobrol dan segala macam. Sebagai ruang kreatif lah, ruang diskusi untuk bersenian. Jadi tidak ada mimpi-mimpi terlalu jauh gitu. Jadi hidup itu gini, step by step gitu kan. Yang penting hidup dulu. Ya, kalau sudah hidup bisa bergerak kan. Nah kalau hidup nggak bergerak ini kan bahaya ini. Ya. Bisa diabetes. Diabetes itu curiga itu. Kayak ada penyakitan. Nah kalau karena kita hidup dulu, cara hidup itu bagaimana ya? Itu kita harus tetap punya energi, punya semangat kan. Ya itu baru kita bergerak pelan-pelan. Tidak terlalu menargetkan sesuatu itu secara spesifik kan. Tetapi pikiran itu mesti
mesti selalu fokus Nah. pada satu jalur apa yang kita tekuni, termasuk saya di sini lukis, ya saya fokusnya di sana gitu. Nah. Jadi nanti akan diarahkan kehidupan itu ke sana. Ya, sekarang kan zaman interaction digital, bagaimana Bapak menanggapi digital sekarang lah? Karena kan mau nggak mau harus mengikuti, mau adaptasi lah dengan digital. Bagaimana Bapak menanggapi perkembangan digital? Teknologi kan? Ya, teknologi secara umum. Ya, seniman juga zaman sudah berkembang, pola pikir kita mesti berkembang kan, tidak bisa mempergunakan masa-masa lampau lagi kan. Nah, zaman digital seperti sekarang ini, serba teknologi serba canggih, kita harus masuk ke wilayah itu juga. Mau tidak mau kita masuk ke wilayah itu. Bukan menolaknya. Bukan menolak. Uang tidak kita tidak bukan kita yang membuat nolak itu. Masuk aja. Yang namanya sebuah perkembangan itu kita selalu berusaha beradaptasi kan. Zaman digital kita harus belajar, kita harus beradaptasi dengan hal seperti itu. Sekarang berkesenian sudah bisa dipublish sendiri melalui media sosial dan segala macamnya. Cara membaca marketingnya juga bisa kan lewat media sosial gitu. Itu zaman teknologi ini sebenarnya mempermudah, cuman kita belajar lagi karena kita tidak semua orang kan bisa soal teknologi. Ya betul. Dan sekolah juga dulu nggak diajar teknologi kan. Butuh adaptasi juga lah. Adaptasi. Nah, kalau main di YouTube kan tidak semua main di YouTube sejauh Bapak kan. Mungkin Bapak yang paling aktif dan sekarang di saat pandemi diikuti dengan yang lain kayak Kenyo dan yang lain. Nah, kenapa memilih YouTube menjadi ruang gerak? Iya, itu kembali lagi tadi karena zaman digital kan. Ya kita harus belajar bikin konten-konten, entah itu nanti diapresiasi orang atau tidak, itu nggak masalah. Itu kan soal apa ya namanya eksistensi kan, mungkin proses pertamanya ya segitu aja. Setidaknya sudah kita mendokumentasikan diri dalam media sosial, terutama di YouTube itu umpamanya ya. Ketimbang apa namanya mengolah diri saja saya. Oh kita bisa gitu. Kita bisa gitu aja. Nah, terakhir dan penutup ini jangan ditutup, Ji. Wah, itu pembuka harus ada tutupnya. Oh gitu ya. Iya. Nah, generasi berikutnya bagaimana membangun dan menjadi bergairah mereka setidaknya melanjutkan ke isi khususnya di seni rupa kan. Tipsnya. Jadi iklan ini. Iklan ya? Oh iya iklan. Enggak apa-apa. Enggak apa orang kampus plat merah kan? Iya, artinya begini. Kalau banyak ketika mereka mempunyai kemampuan bakat, terutama ya bukan kemampuan sih, bakat dan mempunyai kesadaran dia mempunyai bakat di bidang seni lukis itu umpamanya. Ya sekarang kan dunia sudah luas kan, kampus-kampus, sekolah-sekolah yang berkaitan dengan hobi juga banyak sekarang. Ya itu ya harus ketepatan memilih tempat sekolah itu. Pokoknya di seni lukis dia harusnya sekolahnya di mana gitu kan. Sehingga dan lingkungannya akan sama, sehingga energi akan tetap menjadi hidup gitu. Sehingga terus bisa bergerak, berkarya dan berkarya.